Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk para guru Indonesia. Saya Widya Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Fasilitator Bapak Agustinus Mulyono dan pengajar praktik Ibu Karyati. Perkenankan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Dalam merefleksikan kegiatan ini, saya menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan dalam kelas dan sekolah sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan dalam kelas dan sekolah sesuai dengan konteks sosial dan budaya. 1. Menuntun atau sistem Among. Menuntun tidak dapat menuntut, di mana pembelajaran menitik beratkan pada potensi dan bakat peserta didik. 2. Kodrat anak, sesuai alam dan zamannya. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. 3. Berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai bakat dan minat mereka. 4. Bukan tabula rasa. Pendidik harus memposisikan murid seperti sebuah kertas yang sudah memiliki sketsa yang harus ditebalkan agar mereka kuat membentuk sebuah gambar yang indah, bagus, bertujuan, dan bermakna. 5. Budi pekerti, di mana pendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak. Yang terakhir, filosofi petani. Pendidik seperti petani. Mereka tidak dapat memaksakan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak dapat diimplementasikan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai guru penggerak tersebut antara lain mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak tidak hanya dalam pembelajaran saja, namun juga melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi untuk kemajuan pendidik. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa pendidikan bersifat menuntun, tidak menuntut sesuai kodratnya. Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga guru merupakan pemimpin pembelajaran yang harus berpihak pada murid dengan memperhatikan karakteristik anak sesuai minat dan bakatnya. Model refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan selembar kertas tanpa coretan yang bermakna. Pemikiran saya menjadi terbuka dengan dunia pendidikan yang semestinya, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun, tidak menuntut sesuai kodratnya, dan harus berpihak pada murid dengan memperhatikan minat serta bakatnya. Pembelajaran yang saya dapat sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru, sehingga murid sebagai objek pembelajaran. 2. Fokus dengan ketercapaian materi, di mana mengutamakan hasil kognitif saja. Misalnya, jika murid mengerjakan asesmen atau mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. 3. Murid diperlakukan sama, di mana mengesampingkan kemampuan dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa menjadi pemimpin pembelajaran harus mampu menciptakan pembelajaran yang 1. Berpusat pada murid, sehingga murid sebagai subjek pembelajaran di mana mereka mempunyai kebebasan dalam berpendapat dan berkreasi. 2. Dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, namun harus memperhatikan aspek pembelajaran lainnya seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, budi pekerti sebagai rambu atau arahan kepada anak sehingga mereka sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. 3.
memperlakukan murid sesuai karakteristiknya. Sebagai pendidik, harus menghargai dan memberikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan nilai dan peran guru penggerak sehingga dapat bergerak, tergerak, serta menggerakkan orang lain. Penerapan ke depan atau rencana saya dalam pengembangan diri untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain: 1. Berinisiatif melakukan perubahan bermakna dan memiliki motivasi diri untuk mengupgrade ilmu tanpa paksaan. Yang kedua, berkolaborasi dan membangun hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak yang berkontribusi dalam kemajuan pendidikan. Yang ketiga, berusaha memunculkan gagasan baru yang tepat guna sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan murid sebagai subjek pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi mereka. Dan yang terakhir, merefleksi dan memaknai pengalaman yang terjadi dengan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Mari menjadi guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. CGP Angkatan 10, pantang mengeluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.